Jadi 461 desa sudah terbentuk pengurus ranting, dan 33 kecamatan. Dari 725 desa, alhamdulillah sudah lebih dari separuh yang sudah terbentuk. Demikian juga kecamatan, 72 kecamatan, alhamdulillah sudah terbentuk 33. Ya, insya Allah besok lagi kami turun di Belitung CS. Ya, ada 5 kecamatan pembentukan kecamatan. Dari perjalanan selama 8 bulan ini, berdasarkan pengalaman dan kondisi ada di lapangan, itu semua meminta saya maju penuh untuk periode 2017-2022. Ya. Maka tentu perlu ada sikap, ya, ada sikap. Soal nanti pada akhirnya tidak jadi maju itu soal lain. Ya. Atau hari ini saya menyatakan maju gubernur, kemudian pada saatnya nanti bahwa lain lagi posisi, saya kira itu semua adalah kehendak Allah. Itu nanti, itu soal nanti itu. Tetapi saya kira sebagai manusia kita perlu ada sikap tegas dulu, ini menjadi pegangan masyarakat. Ya. Sebab kalau juga kita jadikan masyarakat mengambang, kasihan juga. Nah, karena itu hari ini saya sengaja mengundang wartawan untuk menyatakan sikap, insya Allah akan mengambil peran di dalam pemilihan ini. Dan untuk hari ini saya menyatakan maju sebagai gubernur 2017-2022. Mungkin orang bertanya kenapa, apa ini cuma karena sakit hati, pilu waktu kemarin atau apa? Saya kira tidak seperti itu. Tapi yang pasti bahwa maju mengambil peran di dalam pemilihan gubernur ini, saya kira karena melihat beberapa faktor yang perlu harus disikapi oleh seorang kepala daerah atau seorang gubernur ke depan. Sebab kalau kita berangkat dari kondisi yang ada sekarang, saya kira Gubernur Gorontalo sudah kerja maksimal, sudah berbuat yang terbaik untuk Gorontalo, dan sudah banyak yang dilakukan oleh gubernur. Tetapi saya kira sebagai manusia biasa, ya, gubernur sekarang bukan malaikat, gubernur bukan segala-galanya, sehingga saya kira tetap ada kekurangannya sebagai manusia. Karena itu tentu apa yang dilakukan oleh gubernur ini selama 5 tahun sekalipun sudah maksimal, tapi saya kira sudah berbuat banyak, tapi saya kira masih ada juga hal-hal yang perlu dilengkapi, disempurnakan. Sebab kalau kita melihat data yang ada memang kalau kita berangkat dari kemiskinan misalnya, kita berangkat dari kemiskinan, Gorontalo sekarang ini pada posisi 18,038% miskin, termasuk 5 besar termiskin di Indonesia. Sementara kalau mau bicara soal tugas utama kepala daerah, tugas utamanya adalah bagaimana menekan angka kemiskinan, bagaimana menekan pengangguran, bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana urusan kesehatan. Itu urusan dasar. Urusan dasar dan urusan utama dari kepala daerah. Oleh karena itu, berangkat dari persoalan ini, saya kira ini perlu mendapat perhatian khusus ke depan, termasuk pengangguran, termasuk sebagaimana sekarang katakan sampaikan di mana-mana bahwa Gorontalo ini juga pada persoalan siswa pendidikan, berdasarkan data yang ada hasil survei bahwa 62% siswa SMP sudah melakukan hubungan seks, ya. Dari 62%, 20% sudah melakukan abortus. Saya kira ini tantangan bagi pemerintah, dan ini tentu tidak boleh hanya sekedar diketahui, tapi harus disikapi oleh pemerintah provinsi. Nah, saya kira saya terpanggil dengan urusan seperti ini, sehingga saya mencoba untuk menawarkan pada rakyat, kalau rakyat mau bahwa persoalan kemiskinan kita tekan, persoalan pengangguran kita tekan,
persoalan moralitas seperti ini kita harus bersihkan. Saya kira insya Allah kami akan melakukan itu.